Dari tepian Danau Toba yang indah, kami Bali G Academy akan melanjutkan ya, menyajikan bukti-bukti rekayasa yang ke-24 ya, di mana bukti hasil rekayasa Muhammad Anwar Azhar dan Christopher Harimanrianto ini itu disajikan di persidangan lagi dan lagi dan lagi tanpa rasa malu ya para jaksa ini ya. Untuk kasus ini supaya jangan panjang-panjang lagi ya, saya mendapati fakta bahwa ketika Jaksa Sandi Handika ya mencecar Jessica di persidangan pada tanggal 28 September 2016 ya, ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa, Sandi Handika ini mengkonfirmasi jawaban Jessica Wongso saat itu, tetapi apa yang dia gunakan adalah kamera CCTV 3 yang sudah direkayasa dengan cara diturunkan resolusi framenya dengan downscaling ya. 1920 1080 menjadi 96576 agar semua kabur. Selanjutnya dirusak juga ya oleh Christopher Harimanrianto ini dan Muhammad Noah Lazar dengan cara yaitu tadi sama seperti sebelumnya dengan cara mengkonversi video warna, color video ya, 3 kanal YUP menjadi 1 kanal saja Y-nya ya. U dan P, kanal U dan P, 2 kanal yang menyimpan eh, chrominance ya, informasi warna itu dibuang, tinggal Y-nya saja 1 kanal menjadi kanal keabuan ya, karena kanal Y menyimpan informasi kecerahan atau intensitas ya. Kalau diekstrak itu tinggal keabuan saja. Sudah saya contohkan kemarin dengan program Python ya. Oke, itulah yang terjadi, saudara. Betapa memalukannya di Republik ini memiliki jaksa-jaksa seperti ini ya. Jaksa-jaksa yang tidak menghargai kemurnian, ya, keotentikan, puritas, ya, integritas, keutuhan data dari data digital. Mereka serampangan ya. Isi foldernya berubah, jumlah foldernya berubah. Ya, seperti ini kamera CCTV 3 juga ya. Sudah di downgrade, di resolusinya diturunkan ya. Dipotong oleh Muhammad Nual Azhar itu besar apanya? Apa datanya? Datanya biar jangan salah saya sebutkan ya, saya baca itu kamera 3 itu mereka potong ya, tepat di Mirna Salihin datang 1718 WIB ya, dari 1515 CH03 sampai 1718 satu potongan itu video berwarna, tetapi tepat Mirna Salihin datang kamera CCTV video CCTV 3 ini mereka potong 1718 sampai 1845 dan itu videonya menjadi video keabuan ya, dikonversi ke mereka lewat transcoding itu apa softwarenya gampang sekali, online banyak ya. Nah, begitulah cara mereka dan yang di bagian CH03 1718 sampai 1845 inilah ya penting mereka kaburkan ya untuk mengaburkan menghilangkan informasi warna kopi yang bisa dijejak sebenarnya diekstraksi ketika Devi Siagian mengambil sisa kopi Mirna dari meja 54 ke bar koktail ya. Itu di situ 1718 sampai 1845 ya, Mirna Salin datang 1718 ya. Setelah itu harusnya dari kamera 3 ini juga bisa diekstrak warna kulit dari wajah maupun lengan Mirna Salihin ketika dibawa keluar dari Cafe Olivier gitu loh. Harusnya itu bisa diekstraksi gestur-gesturnya apa namanya Mirna Salihin, Jessica dan yang lain ya, Hani itu bisa harusnya dianalisis pergerakan itu oleh psikolog. Tapi justru mereka hancurkan ya, hilangkan informasi warna itu pada chrominance kanal chrominance U dan V ya, harusnya YUV gitu ya.
Nah, inilah yang disajikan ya oleh para jaksa ini ya, para jaksa yang tidak menghargai puritas, ya, kemurnian, integritas, otensitas dari data digital itu, dan mereka pakai untuk memenjarakan orang, ya. Jaksa-jaksa ini dari Ardhito Muardi, Sandi Handika, Haribowo, ya, terus siapa itu, Sugi Karpalo, ya, Wahyu Oktaviandi, Mailani Wubung, dan mereka masih bekerja di kejaksaan, bahkan memiliki jabatan. Orang-orang seperti itu ya, yang secara serampangan menggunakan video CCTV rekayasa masih kita bayar dengan pajak, orang kualitas jaksa-jaksa seperti itu. Dan menempati posisi yang lebih tinggi sekarang mereka, bukan jaksa biasa. Ya, kita sebagai rakyat kecewa lah. Jaksa agungnya juga entah ngapain sekarang, tak apa kerjaannya, ya kan? Udah jelas brutal begini, rekayasa yang disajikan, ya, bukti rekayasa disajikan anak buahnya, dia seperti tidak pernah terjadi apapun ini, ya kan? Ya semoga lah cepat diganti dia itu, ya kan? Bungkam terus nggak ada kerjaannya, tak apa gitu, ya kan? Ini kerjaan yang harusnya menjadi prioritas dia, sangat tinggi harusnya ini untuk membenahi korpsnya mereka gitu loh. Ini bungkam nggak jelas gitu. Ya, semoga lah cepat ganti pemerintahan ini supaya diganti. Kita punya harapan jaksa agung yang baru ya, yang tidak mendukung anak buahnya yang seperti ini, agar mereka ini keenam orang jaksa ini dipecat ya. Kita berharap jaksa agung berikutnya aja lah gitu. Kalau jaksa agung sekarang ini ya sudah kita teriak pun dia ya nggak ada respon sama sekali. Jadi apa harapan kita sebagai rakyat? Ya dia juga berhak untuk bungkam ya kan, berhak untuk diam, nggak ngapa-ngapain, toh juga nggak dipecat sama presiden. Inilah kualitas apa kita ya, eh, kualitas pejabat kita ya, berhak untuk diam dan bungkam, nggak mau tahu. Ya memang lo siapa kan gitu, dia ngomongnya kan gampang banget kan, gue pejabat tinggi nih, lo siapa, lo rakyat kecil. Kan padahal dia nanti juga pensiun jadi rakyat kecil juga kan, dia lewat juga kita nggak mau tahu dia siapa sebelumnya kan. Nah, mungkin dia nggak sadar karena di mercusuar posisinya sekarang gitu loh. Padahal inilah harusnya membawa nama baik dia sebagai jaksa agung ya. Ini kesempatan Anda sebenarnya jaksa agung untuk membenahi apa kualitas mentalitas dari para jaksa-jaksa yang Anda bawahi, Anda bina ya. Kalau di universitas menggunakan bukti rekayasa, misalnya ujian master atau doktor, dia apa yang terjadi? Kalau didapati, dilaporkan ke jurusan atau departemennya, ya pasti dicabut itu gelar, gitu loh. Birokrasinya akan lebih ringan. Gitu. Kenapa di institusi Anda sepertinya susah sekali untuk mengusut ini, gitu? Ya, kayak susah kali. Memangnya kalian bukan kan kalian tunduk juga pada hukum kan? Jika melakukan kesalahan. Ah, makanya saya bilang kalau Anda masih bingung, biar saya datang ke Kejaksaan Agung gitu loh. Biar bisa lakukan tindakan yang lebih cepat, progresif, dan ini mengembalikan kepercayaan rakyat gitu loh. Ini orang-orang jaksa-jaksa Anda ini menempati posisi tinggi lagi. Haribowo di Jakarta mana, pusat. Terus Sandi Handika dari mana ini, di Jakarta, Jawa Timur. Sugi Karpalo di mana tuh? Di Kalimantan Timur. Salah, Sandiaga bukan mungkin ya. Apa itu? Nih, Ardhito Muardi di Jawa Timur. Mereka menempati posisi tinggi padahal mereka menggunakan video CCTV rekayasa dalam karir mereka. Ini kan memalukan ini, memang memalukan Republik ini. Terus nanti nih kalau dicontoh-contoh jaksa lain gimana, Pak Jaksa Agung? Toh juga tidak ada konsekuensi apapun. Yang penting gue naik karir gue, gitu loh. Gimana ini Pak Jaksa Agung? Kalau Anda memang
tidak yakin menyatakan saya hoax ya tanpa berjumpa dengan saya, ayo tutut aja saya sekaligus sekalian gitu. Biar kita buka-bukaan di pengadilan kan gitu. Atau dengan cara lain kita ketemu dulu, bandingkan dengan pendapat ahli lain. Kalau benar, ya tindaklah. Masa Anda biarkan seperti ini? Gitu loh. Ini kan pekerjaan Anda, prioritas Anda dong ini untuk membenahi seperti ini, main curang, ya kan? Menang curang, menang apa ini? Mereka ini menang menang nggak beres, gitu loh, Jaksa Agung. Ya, mumpung Anda belum diganti di pemerintahan berikutnya ya, wariskan ini Pak Burhanuddin, ya kan? Jangan birokrasinya panjang saja ya ketika kalian menuntut orang lain terpidana, pinginnya terpidana jujur, ya. Seolah-olah kalian moralitasnya lebih hebat daripada yang terpidana, gitu. Tetapi pada saat ini kedapatan orang-orang ini, ya, mana moralitas kalian, gitu loh. Jaksa-jaksa itu, gitu loh. Usut dong, Pak Jaksa Agung, jangan diam aja, gitu loh. Panggil mereka semua, masa sih didiamkan, sebel banget deh. Punya pejabat yang dibayar dengan gaji rakyat, tapi tidak ada koreksi, sudah jelas-jelas. Makanya saya bilang kalau ayo kita ketemu biar jangan kita normatif prosedural gitu loh. Inkrah tetapi berbasis video rekayasa, gimana ini republik ini? Inkrah sudah putus, sudah ada dissenting opinion, itu nggak peduli bagi rakyat itu. Yang penting videonya sudah direkayasa, gitu loh. Mau inkrah 1000 kali, ya, tetapi videonya hasil rekayasa, apakah itu hukum? Itu hukum apa itu? Hukum barbar itu. Bukan hukum Republik Indonesia itu. Ya, menang dengan cara curang, menang dengan bukti yang dibuat-buat, pergerakan-pergerakan palsu, disajikan sebagai fakta di persidangan. Apakah itu layak di apa? Dipertahankan? Anda kok diam aja, Jaksa Agung, gimana Pak? Kan mereka dibayar semua dengan pajak rakyat. Seolah-olah mereka dibayar oleh siapa kan gitu. Kita rakyat menuntut ini. Bagaimana ini Pak Jaksa Agung, sebel banget deh. Ya, jangan nanti setelah pensiun di podcast nanti cerita bla bla bla, saya nggak tahu katanya. Ya kan? Semua pensiunan seperti itu mengobarkan kesuksesan pada saat apa? Pada saat masa lalunya. Ya, kita nggak mau tahu kalau ketika Anda sudah pensiun, mau taunya sekarang ketika Anda aktif. Kalau sudah pensiun nggak ada, ya sama seperti saya, rakyat kecil nggak punya hak sama sekali. Aduh, parah kali ini. Masa nggak ada, didiamkan seperti ini aja ini. Eh, keenam jaksa yang apa ini ya sudah menggunakan bukti rekayasa. Kalau mereka terhina, udah lama mereka tuntut saya, Pak. Tapi kan mereka mengakui itu. Diam-diam tapi mereka mengakui memang brutal itu apanya, editannya ya, rekayasanya. Oke pemirsa, inilah ya bukti ke-24 ini ya. Nah ini screenshot ketika Rasmiati, manajer reservasi di apa? Di ini di dihadirkan ya. Ini dari screenshotnya laptop jaksa ini Pak. Ya, CH03 3 1555 sampai 1718, 1718 sampai 1845 ya. Itu 1718 sampai 845 ini kan keabuan ya, beda warna ya. Keabuan itu. Tepat di Mirna Salihin datang itu keabuan.
gitu loh Dio. Nah, ini kita kita buktikan kan keabuan benar ketika apa namanya Jessica dihadirkan sebagai terdakwa ya 28 September 2016. Nah ini screenshotnya nih 17.28.10 ketika Jessica ditanyai oleh Sandi Handika itu. Percaya diri kali ya. Ini kan ketika Mirna Salihin didorong ya dengan kursi roda keluar 17.28-an ya lewat melintas. Harusnya kan informasi warna wajah, lengan, gestur semua mereka ini kan dapat informasinya. Ya, bisa dianalisa oleh psikolog, tapi malah justru dikaburkan. Ketika mencecar Jessica dengan pertanyaan, apakah bagaimana kaki posisi kaki apa Mirna Salihin di kursi roda? Itu pertanyaan jaksa Sandian Diga. Tapi dengan kabur, ya sudah downscaling, begitu di grayscale kan lagi di keabuan kan ya. Inilah buktinya, ini screenshotnya. 17.28.10 melintas di depan bar koktail di sini kan hilang semua informasi sudah kabur ya downscaling belum lagi diubah lagi jadi keabuan harusnya warna ya parah sekali. Nah, ini saya sudah apa sajikan saya kompilasi di PowerPoint nanti mungkin ketika sudah sampai ke bukti 30 saya update ya di PowerPoint-nya di linknya di Google Drive. Nah, saya tunggu sampai bukti 24 30 ya sudah saya dapatkan. 30 bukti itu yang susah, nggak bisa pernah dibantah gitu ya. Nggak bakal, ya. nggak nggak bakal mereka berani bantah itu. Mulai dari Muhammad Noah Lazar, Christopher, para jaksa, apalagi hakim, ya udah nggak bisa dibantah ini. Ya, terus di berikutnya, slide berikutnya saya tampilkan juga ya sekalian bisa diputar di PowerPoint tersebut ya. Saya bandingkan di sini ada dua video ya ketika Marlon Napitupulu itu ya apa namanya dihadirkan ya 20 Juli 2016 itu di antara itu CH03 1519 sampai 1718 itu berwarna. Nah, kalau Jessica itu kan 1728-an ya. Itu di CH03 1718 sampai 1845 itu langsung grayscale. Bayangin mereka potong setelah 1718 mereka downscaling dan grayscale kalau ini cuma downscaling aja ya. Sebelum 1718 ya, 1515 sampai 1718. Itu mereka parah inilah wajah peradilan kita dan jaksa agung ini diam. Bingungnya ini, apa ini Jaksa Agung ini? Ayolah Pak, kita masih menghormati Bapak karena Bapak Panglima Jaksa saat ini. Kalau sudah pensiun Bapak nggak punya hak sama sekali untuk mengkoreksi ini, cuma bisa mengeluh besok. Kenapa ya saya nggak bereskan? Kenapa ya saya nggak bereskan? Sekaranglah waktunya. Oke, akan kita putarkan ya video pada saat Jessica ya saya hadirkan sebagai terdakwa 28 September 2016. Nah inilah Sandi Handika yang, wih, ampun, mengesampingkan bahkan debat juga sama orang satu ini ya, seolah-olah dia ya, ahli banget dalam hal bidang image dan video processing. Ketika saya maju, lah sekarang saya permalukan. Makanya buka pikiran, khususnya bidang-bidang yang nggak kau ketahui, ya kan, yang kalian itu buta sama sekali. Sekarang terjebaklah kalian, langkah kalian terjebak ya mau mengakui malu ya kan karir hancur ya itu resiko kalian. Selama ini kan kalian membanggakan sebagai jaksa Jessica ya di karir dan CV kalian ini ya hanya ini menanyakan saya geret tadi bercepat nah ini menanyakan posisi kaki Mirna Salihin ketika dibawa dengan kursi roda tetapi apa yang disajikan inilah nah, 17.28 nih nih keabuan ya. Setelah dipotong 1718, di downscale baru diubah jadi grayscale. Ini ya, melintas. Mirna Salihin melintas ya. Nah ini video ketika Maruna Pitupulu ditanyai.
oleh jaksa Haribowo ya, tentang apa itu nggak tahu, tapi yang ditampilkan adalah kamera CCTV 3 yang berwarna yang sudah mengalami downscaling ya, karena ketika dibuka awal itu tidak memenuhi laptop mereka, harusnya kan memenuhi kalau 1920 80 ya, mengalami downscaling, pengaburan udah dan berwarna gitu ya, masih berwarna ya. Karena sebelum 1718 itu berwarna dia. Dia. Nah, 1614 1614 sekian ya kan. Berarti di dalam rentang CH03 1515 sampai 1718 itu masih berwarna dia. Nih. Oke, pemirsa, gitu dulu lah ya. Selalu lagi kita putarkan terus bagaimana brutalnya, tragisnya, ya, sadisnya mereka ya menyajikan video hasil rekayasa bukan hanya dikaburkan tetapi diubah menjadi grayscale keabuan ya, dipotong di 1718 kamera 3 itu setelah 1718 dibuat keabuan ya, di downscale dan dibuat grayscaling ya. Parahnya luar biasa dan Kapolri Jenderal Sigit Listio Sigit Prabowo diam, Jaksa Agung juga diam. Inilah realitas yang kita hadapi di Republik ini. Ya. Mereka-mereka yang harusnya kita bayar pajak untuk meluruskan orang ini, mengkoreksi ya hal-hal semacam ini justru diam. Realitas yang pahit kita sebagai warga negara. Oke, sekian dulu dari kami Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!